Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nanda Kurnia Cahya. Di depan saya kali ini ada sebuah dinamo. Ini bukan dinamonya, ini dinamakan power window. Power window ini terletak di bagian pintu mobil itu ya. Ini kemungkinan fungsinya untuk menaik atau menurunkan kaca jendela pada bagian pintu mobil ya. Soalnya saya dulu pernah sekolah SMK ya, saya pernah diajari ini. Saya pernah diajari untuk menyalakannya, yaitu menyalakannya dengan aki 12 volt, aki mobil itu ya, yang besar. Itu ini dinyalakan, ini dikasih plus minus dari aki, dan di sini dia bergerak ya. Untuk bagian segitiganya ini bergerak memutar. Nah, pada kali ini saya disuruh memperbaiki, bukan disuruh ya, Mas tolong kalau bisa ini dibenerin, nah kata pemiliknya seperti itu. Coba Mas cek dulu aja ini power windownya, Mas cek dulu aja. Nah kata pemiliknya seperti itu. Untuk kerusakannya ini sang pemiliknya sudah tahu bahwa kerusakannya ini dikasih tahu temannya itu kerusakannya gosong. Jadi bagian di dalamnya ini kayak kebakar itu ya. Jadi pemiliknya barang ini sudah tahu bahwa kerusakan ini gosong, kebakar lah, kalau bahasa Indonesianya kebakar dalamnya. Kemarin saya lihat itu di dalamnya ini ada kumparan. Nah kumparannya seperti apa nanti saya akan perlihatkan ya. Kalau saya gambarkan ini kumparannya seperti gulungan punyanya blender itu ya, yang bagian tengah. Oke, saya akan bongkar. Kemarin saya diberitahu kerusakannya kebakar power window. Seperti ini bentuknya ya. Ini katanya kalau beli baru itu mahal ya, kata pemiliknya mahal. Jadi timbang beli baru diperbaiki kalau bisa. Oke, saya bongkar dulu. Jadi untuk membongkarnya itu terletak di sini. Di sini ada mur. Di sini, di pojok sini, dan di pojok sini. Ini murnya 1, 2. Untuk melepasnya ini tinggal menarik ke belakang ya. Ini bagian ini ditarik ke belakang, seret seperti ini, seret, seret. Oke, saya lepas dulu. Nah, ini penampakan sudah terlepas ya. Di sini kita lihat bagian dalamnya. Dalamnya seperti ini. Di sini ada, oke saya lepas dulu ya. Di sini ada brostel. Brostelnya ada 2 ya, 1, 2. Ini kecil. Brostelnya kecil. Jadi ini saya baru pertama kali bongkar ini ya. Ternyata di dalamnya ada brostel kecil. Oke. Sudah menuju ke brostel. Sekarang kita lihat di sini kita Nah, ini dijauhkan terlebih dahulu ininya. Kita lihat untuk bagian ini yang katanya rusaknya terbakar. Di sini ada as, ada gerigi ya, gigi. Coba saya akan lepas, bisa apa tidak ya. Oke, di sini saya akan melepas tangan 2. Nah, jadi bagian dalamnya seperti ini ya. Dan di sini saya cek dulu ya. Di sini saya akan cek dulu untuk bagian dalamnya ini. Sebentar. Coba kita lihat untuk bagian dalamnya. Bisa terlihat. Nah, di dalamnya ini ada magnet di sebelah kanan dan di sebelah kiri ya. Ini untuk power window, dinamo power window. Di sebelah kiri ada magnet, di sebelah kanan ada magnet. Oke, kita ini dijauhkan terlebih dahulu. Kita fokus ke ininya yang katanya pemiliknya kebakar. Oke, saya cek dulu. Dan benar, ternyata di sini kumparan atau lilitan kawat berwarna hitam. Ini kalau berwarna hitam seperti ini tandanya yaitu gosong kawatnya. Gosong disebabkan karena kebakar ya.
Nah, di sini saya juga baru pertama kali ini membongkar dalamnya power window, yang sebelumnya di sekolah saya hanya diajarkan untuk menyalakannya ya, menyalakan power window ini, yaitu dikasih tegangan dari aki mobil yang aki 12 volt itu ya, dikasih plus min itu dia bisa bergerak power window-nya ini. Nah, di sini sudah kelihatan yang rusak adalah kawat atau bagian sepul pada kumparan ini ya. Dan untuk solusinya yaitu ya diganti kawat, diganti sepul, disepul ulang atau digulung ulang pada bagian ini ya. Oke, sebelum dibongkar sebaiknya ditandai terlebih dahulu. Ini kayaknya persis dengan sepul blender yang bagian tengah itu ya. Ini ya, ini kayaknya persis kayak sepul blender. Soalnya saya pernah gulung sepul blender itu ya, bentuknya mirip seperti ini. Di sini ada konektor, di sini ada besi untuk menaruh kawatnya ini ya. Oke, di sini saya akan menandai terlebih dahulu, menandai menandai ini. Soalnya saya pernah menggulung sepul blender bagian angkernya itu, kalau tidak ditandai itu bisa kacau ya teman-teman. Saya pernah itu gulung, itu jadi pengalaman pahit buat saya, untuk ya saya jadikan pelajaran. Itu saya lupa tidak menandai pada waktu sebelum membongkar. Alhasil blender itu tidak nyala, tidak mutar sama sekali. Untuk saya mencoba ketiga kalinya itu mutar, akan tetapi apinya itu besar ya, muncul api, jadi ya tidak bisa normal, dan itu ya risikonya seperti itu. Sebaiknya ini saya tandai dulu ya sebelum. Oke, untuk catatan saya pribadi, sebelum membongkar angker seperti ini, khususnya angker seperti ini ya, sebelum membongkar itu ditandai terlebih dahulu. Oke, saya tandai terlebih dahulu. Oke, di sini sudah saya tandai. Untuk menandainya bagaimana Mas? Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan ya. Di sini memang agak sedikit rumit karena dulu saya waktu belajar memang saya beberapa kali tidak dong atau tidak mudeng ya. Soalnya ini memang sedikit rumit. Untuk bagian pertama menandainya itu kita cari kawat tembaga, kawat emailnya ini kita cari yang bagian terluar, bagian luarnya di sini ya. Nah, jadi kita cari bagian kawat terluar pada bagian yang sebelah sini. Maksudnya bagian terluar itu di mana Mas? Nah, maksud saya untuk kawat bagian terluar itu kawat yang terakhir nancap di bagian konektor. Paham ya? Kawat yang terakhir nancap di bagian konektor. Nah, di sini sudah saya copot. Di sini saya menemukan ujung kawat yang terakhir yang menancap ke bagian konektor itu terletak di sini. Sudah saya tandai, sudah saya lepas. Setelah saya berhasil mencari ujung kawat tembaga ini yang terakhir menancap ke konektor, itu terletak di sini. Langkah selanjutnya saya ini mencongkel bagian konektornya ya. Seperti ini cara mencongkelnya. Untuk pencongkelan ini harus hati-hati. Ini rawan sekali untuk untuk patah ininya. Setelah ini saya congkel lalu dilepas. Setelah terlepas kawat tembaganya, kita kita udari atau diuculi atau dilepas. Ternyata ketemu di bagian ini, besi ini. Ada bagian besi ini ya. Bisa terlihat. Kita ambil pada bagian dalam. Untuk mengetahui bagian dalamnya, yaitu di sini dia ini mengelilingi di mana. Jadi ini dilepas untuk kawat tembaganya, nanti dilepas begini. Kita ambil pada bagian yang kanan ya. Kalau di sini pada bagian kanan, soalnya kenapa? Di sini setelah di sini itu dia ke sini ya. Jadi ke sini. Jadi ke
pertama di sini, dari sini ke sini, lalu ke sini. Kita ambil pada bagian ini. Ditandai ya, ditandai. Ini saya menandainya pakai solasi kertas. Nah, lalu kita lihat kemana arahnya lagi. Ke sini. Oke, ke sini ya. Bisa terlihat dengan jelas ya di sini. Lalu kita tandai lagi pada bagian ini. Jadi di dalam lingkaran ini ya, di dalam lingkaran ini. Ini dilepas. Ternyata setelah dari sini ke sini, lalu ke sini, dia menuju ke sana. Lalu kita ambil pada bagian ini ya, ditandai. Nah, proses penandainya seperti itu. Semoga teman-teman teknisi bisa memahami ya apa yang saya sampaikan. Soalnya saya juga ini baru pertama kali membongkar Power Window ini. Pada prinsipnya sama, pada prinsip kerjanya sama dengan spool blender. Oke, saya akan mencoba menggambarkannya ya. Nah, di sini saya mau menggambarkan ini ya, seperti ini. Yang saya gambar seperti ini. Ini adalah bagian besi ya, pada bagian besi ini. Pada bagian besi ini. Terus untuk bagian ini adalah bagian spool yang saya gambar. Oke, nah sekarang untuk bagian konektornya itu sudah paham ya. Kalau menurut saya sudah paham, soalnya simple. Kita cari bagian konektornya itu, kita cari kawat yang terakhir menancap ke konektor. Yang terakhir ke konektor itu ditandai ya, seperti ini, ditandai seperti ini. Ini yang terakhir mancap ke konektor, di sini saya tandai. Setelah itu kawat itu kita lepas. Yang ke konektor kita lepas, ternyata menuju ke bagian besi di sini, kemudian di sini, kemudian sini. Di sini mengitari ya, melingkari pada bagian besi ini. Untuk menandainya kita ambil pada bagian yang sebelah sini ya, yang di dalam lingkaran ini, itu yang bagian pinggir. Nah, di sini saya ketemu di bagian ini. Satu ini ditandai ya pada bagian ini. Terus di bagian ini. Soalnya ini terdapat di dalam lingkaran ya. Ini besi. Ini besinya. Nah, seperti itu cara menandainya ya. Kalau masih belum mengerti ya, kalau masih awam ya belum mengerti. Soalnya dulu itu saya mempelajari ini tuh ya ribet, soalnya belum mengerti sama sekali. Kalau bahasa Jawanya itu saya ndak dong gitu, ndak mudeng. Setelah belajar membutuhkan waktu ya, alhamdulillah sekarang saya bisa sedikit mudeng istilah seperti ini. Oke, di sini saya akan mengurai atau melepas satu persatu pada bagian kawat ini. Pada waktu melepas kawat di bagian lilitannya ini, sebaiknya itu dihitung ya, dihitung. Jadi misal seperti ini ya, ini pertama dilepaskan dari sini, lalu kita udari. Di sini kita hitung satu, kita lepas lagi, kita hitung 2, nah, lepas lagi 3. Nah, seperti itu ya cara menghitung, melepas. Untuk menghitungnya seperti itu. Oke, di sini saya akan lepas dulu. Saya ini, kalau bahasa Jawanya saya udari kawatnya ini, terus lalu saya hitung dengan cara menghitung seperti itu. Jadi ini kan baru 3, jadi 4, 5, 6, 7, 8, nah, sampai habis. Oke, saya akan udari ininya, saya akan lepas, lalu saya hitung ya. Ini kawatnya, nanti saya akan gulung ulang. Ini ketemu tadi 19 gulungan. 19 gulungan kawat ya. Di sini nanti saya akan gulung ulang menggunakan kawat dengan besaran sama seperti yang asli. Ini yang asli yaitu 0,4. Ini kawatnya. Alhamdulillah ini saya punya kawat 0,4 juga. Nanti saya akan gulung di sini. Cara penggulungannya yaitu sama dengan waktu kita melepas kawat ini ya. Jadi melepas kawatnya ini kan arahnya ke sini. Jadi seperti ini. Jadi arahnya itu kan ke sini. Untuk pelepasan kawat